Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Pemirsa Masansa TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang materi yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya di faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qad sanafa as-sayyid al-imam al-ajal asy-syahid Nasiruddin Abdul Qasim kitaban fil akhlaqi wa ni'ma as-sanafa fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha. Di sini disebutkan bahwa Sayyid Imam Syekh yang Nasiruddin Abdul Qasim mengarang satu kitab tentang disiplin ilmu akhlak. Kemudian di situ dikatakan fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha. Wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk menjaga akhlak. Ai fa idza kana al ilmul akhlak fardhan yajibu ala kulli muslimin hifdzul akhlak. Ketika kemudian mempelajari ilmu akhlak itu hukumnya wajib, maka di sini dikatakan yajibu ala kulli muslimin hifdzul akhlak. Wajib bagi setiap orang muslim untuk senantiasa memperhatikan perilaku, memperhatikan etika, memperhatikan akhlak. Tentu di sini yang dimaksud adalah menjaga agar akhlak kita ini masuk ke dalam kategori akhlak yang baik. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayyin fa furidhu ala sabilil kifayah idza qama bihi al-ba'du fi buldatin saqata 'anil bakin fa illam yakun fil buldati may yakumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'athimi. Kemudian wa amma hifdzu ma yaku fi ba'dil ahyan fa fardhu ala sabilil kifayah. Ketika satu perkara itu sifatnya tidak terus-menerus, tidak kita butuhkan secara terus-menerus, tetapi hanya kita butuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu, atau segala sesuatu yang sifatnya kondisional. Ini dikatakan fardhu ala sabilil kifayah. Kewajibannya itu bersifat kolektif. Artinya apa? Idza qama bihi al-ba'dhu fi baldatin saqata 'anil bakin. Ketika di satu daerah itu sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Fa illam yakun fil baldati may yakumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'athimi. Tetapi ketika satu daerah itu tidak ada sama sekali yang melakukan atau yang melakukan kewajiban tersebut atau melakukan hal tersebut, maka satu daerah itu istaraku jami'an fil ma'athimi. Satu daerah itu termasuk ke dalam kategori orang-orang yang istirok di dalam melakukan satu dosa. Jadi mereka semua masuk dalam kategori orang-orang yang berdosa. Ketika terjadi demikian, bagaimana? Fayajibu 'alal imami ayya'muruhum bidzalika wa ijbaru ahlul baldati 'ala dzalika. Maka pemimpin wajib memerintahkan mereka. Jadi misalnya ada satu daerah, di situ tidak ada satu hal yang sifatnya fardhu kifayah yang harus dilakukan, tetapi satu wilayah itu tidak ada yang melakukan, maka seorang pemimpin wajib untuk menegur, mengingatkan, tentu dalam batasan-batasan yang diperbolehkan. Ya'muruhum bidzalika wa ijbaru ahlul baldah, dan kemudian memberikan satu hukuman. Nah, tentu hukuman di sini tidak lantas kemudian hukuman-hukuman yang bersifat keras, tidak hukuman-hukuman yang kemudian bersifat kasar, tidak, tetapi dalam konteks ini kita masuk ke dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Di situ ada tahapan-tahapannya. Dan kemudian kalau kita
bernegara, kita menjadi satu bagian dari satu pemerintahan, tentu di situ sudah ada aturan main, sudah ada kesepakatan, atau secara lingkup besar sudah ada perundang-undangan yang mengatur. Nah, di sini tentu yang dimaksud dengan wayujbiru itu hukuman yang diberikan itu hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku di satu daerah tersebut. Fakila bi anna ilmu ma yaqau ala nafsihi fi jami ahwal bimangzilati ta'am. Ada satu satu makalah, satu statement, satu pernyataan yang mengatakan bahwa ilmu ma yaqau ala nafsihi jami ahwal bimangzilati ta'am, mengetahui ilmu tentang kebutuhan setiap hari. Artinya kebutuhan kita setiap hari itu misalnya sholat itu setiap hari kita butuhkan. Artinya sholat fardu ya, maksud saya sholat fardu itu menjadi satu kebutuhan kita. Kemudian berakhlak, menggunakan akhlak yang baik itu harus selalu kita lakukan. Berarti itu adalah satu kebutuhan yang sifatnya keseharian. Anak ilmu yaku ala nafsi fi jami ahwal. Jadi hukumnya bimangzilati to'am, dia seperti makan. Jadi diibaratkan makan. Sholat itu kita lakukan setiap hari. Maka mengetahui ilmu sholat ini bimangzilati to'am, seperti halnya kita makan. La budda likulli wahidin min dzalika, yang mana setiap orang, setiap individu harus mempelajarinya. Tidak cukup kan kalau misalnya saya satu keluarga ada 4 orang, saya tidak usah makan lah, yang makan kakak saya tidak usah makan, nanti saya kenyang. Tidak bisa kan seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang kebutuhan yang kita perlukan itu bersifat individu. Nah, begitu juga itu kalau contohnya makan ya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Sholat itu menjadi kebutuhan yang sifatnya individu, kewajiban yang sifatnya individu, yang kemudian dia harus kita lakukan setiap saat. Maka mempelajari ilmu sholat itu hukumnya adalah seperti halnya kita melakukan makan, tidak bisa diwakilkan. Wa ilmu mana tadi fi jami ahwal bimangzilati ta'am la budda li wahidin min dzalika wa ilmu ma yaqau fi ba'dil ahayin bimangzilati dawa. Sementara mempelajari ilmu yang sifatnya kondisional, artinya yang sifatnya kondisional, bimangzilati dawa, dia itu menempati tempatnya obat. Maksudnya bagaimana? Yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqat, yang namanya orang butuh obat itu kan tidak setiap saat. Setiap hari apakah kita butuh obat? Tentu tidak. Yang setiap hari harus kita lakukan, yang kita butuhkan, itu pasti butuhkan itu kan makan. Jadi itu kebutuhan yang sifatnya keseharian, jami ahwal. Tapi kalau obat itu kan ba'du ahayin, kadang pas orang itu sakit maka dia membutuhkan obat. Nah, begitu juga ilmu-ilmu atau hal-hal yang terkait dengan kebutuhan yang sifatnya kondisional. Contohnya misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan tidak setiap hari kita lakukan. Sholat jenazah itu hanya kita lakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ada orang meninggal baru kita sholat jenazah. Maka sholat jenazah itu termasuk kalau kita ibaratkan itu bimangzilati dawa, seperti halnya kebutuhan kita terhadap obat. Wa ilmu nujum bimangzilatil marad. Sementara ilmu nujum itu ramalan, bimangzilatil marad, dia menempati tempatnya penyakit. Fata'limuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'u. Maka mempelajari ilmu nujum, ilmu-ilmu perdukunan itu hukumnya haram. Li'annahu yadurru. Kenapa? Karena ilmu nujum itu akan membawa dampak yang membawa dampak yang negatif pada kita. Li'annahu yadurru wala yanfa'u, dan dia tidak ada manfaatnya. Wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadari ghairu mungkin. Lari dari ketetapan Allah itu merupakan satu hal yang tidak mungkin. Kalau misalnya ada orang belajar ilmu nujum, ilmu tentang perdukunan. Nah, kalau bahasa sederhananya ilmu nujum itu ilmu perdukunan, kita pelajari dengan tujuan untuk menghindari ketetapan Allah, menghindari dari qadar Allah, ghairu mungkin, tidak mungkin. Misalnya ada orang belajar
ilmu perdukunan, kemudian dia meramalkan bahwa pada tahun sekian akan terjadi hal ini, pada tahun sekian akan terjadi hal ini. Kemudian tujuan kita ketika sudah mempelajari ilmu nujum itu kita akan menghindari hal-hal yang seperti itu. Di sini dikatakan ghairu mungkin, tidak mungkin. Lari dari ketetapan Allah itu tidak akan mungkin. Fayambaghi likulli muslim ayyastaghila fi jam'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala wa du'a'i wa tadarru wa qiraatil Qur'an wa shadaqatit daf'atil bala. Maka sudah semestinya, sudah sebaiknya ya, fayambaghi likulli muslim, sebaiknya bagi setiap orang muslim itu ayyastaghila fi jam'i awqatihi bi dzikrillah, menyibukkan dirinya fi jami' auqat di seluruh waktu. Tentu yang dimaksud fi jami' auqat ini ya waktu-waktu yang yang di luar, ya di keseluruhan lah. Artinya waktu-waktu yang kita miliki ini senantiasa kita gunakan untuk zikir, mengingat kepada Allah. Nah, maksud saya tadi fi jami' auqat ini dalam segala kesempatan. Misalnya ketika kita sedang belajar, kita juga senantiasa untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Ketika kita sedang belajar, kita mempelajari satu ilmu, kita mempelajari satu pengetahuan apapun. Misalnya mempelajari tentang sistem tata surya, kemudian kita mendapati satu sistem yang di situ luar biasa canggihnya, di luar kemampuan manusia, maka itu juga menjadi sarana bagi kita untuk mengingat Allah. Ketika kita mempelajari ilmu apapun, tidak hanya ilmu agama saja, termasuk di dalamnya ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan dan kemudian kita ternyata sadar betapa luasnya ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini, itu juga menjadi salah satu sarana bagi kita untuk mengingat Allah. Kemudian selain zikir wa du'a, senantiasa kita memohon kepada Allah di setiap kesempatan, wa tadarru wa qiraatil Qur'an, dan juga membaca Al-Qur'an, wa shadaqat. Nah, bahasa wa qiraatil Qur'an di sini, membaca Al-Qur'an, menurut hemat saya tidak hanya membaca teks ayatnya saja, tetapi lebih dari itu. Tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya membaca teks ayatnya saja, tetapi mengkaji Al-Qur'an dari berbagai aspek. Misalnya kita kaji Al-Qur'an, penafsiran Al-Qur'an kita kaji berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan sains. Bertentangan enggak pernyataan atau keterangan dalam Al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan? Kemudian kita kaji Al-Qur'an dari sudut ilmu sosial. Ketika Al-Qur'an mengatakan bagaimana cara kita bergaul dengan masyarakat yang baik, itu bertentangan enggak dengan kaidah-kaidah atau ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam bidang sosial? Saya yakin tidak. Nah, itu juga bagian dari qiraah. Jadi interpretasi qiraatul Qur'an itu tidak hanya membaca ayatnya saja, tetapi bagaimana kemudian ayat yang ada itu kita kaji, kita pelajari dari berbagai sudut pandang, sehingga pemaknaan Al-Qur'an itu tidak sempit. Kemudian kalau kita memahami Al-Qur'an hanya berdasarkan teksnya saja tanpa kita melihat konteksnya, maka Al-Qur'an pemaknaannya akan sangat sempit. Karena kita tahu Al-Qur'an itu diturunkan pada ratusan tahun yang lalu. Tetapi penafsirannya, kalau kemudian kita lihat bahwa dikatakan Al-Qur'an itu sebagai mukjizat yang tetap relevan sampai akhir zaman, maka menurut saya di situ lebih pada penafsirannya. Tentu ilmu pengetahuan, peradaban manusia itu semakin tahun semakin berkembang. Bagaimana kemudian agar Al-Qur'an itu tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman? Bukan dengan kita merubah ayatnya, tetapi bagaimana kita memahami ayat Al-Qur'an ini, menafsirkan ayat Al-Qur'an ini. Nah, kalau kita sudah berbicara pentafsiran, itu bagian dari qiraatul Qur'an. Wasodaqati daf'atil bala, dan juga sedekah yang bisa menghindarkan mara bahaya. Wa yas'alullah ta'ala al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, dan kemudian kita juga senantiasa memohon kepada Allah, senantiasa untuk dilindungi di dunia dan di akhirat. Liyasunahu Allah ta'ala anil bala wal afat.
kita senantiasa memohon kepada Allah semoga kehidupan dunia dan akhirat kita senantiasa ditolong, senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inaman ruziqa ad-du'a lam yahrum al-ijabah. Fa in kana al-bala muqdaran yusibahu la mahallata. Kemudian di sini dikatakan, ini yang menarik. Fa in kana al-bala muqdaran yusibuhu la mahallata. Ketika satu musibah itu sudah ditetapkan, pasti akan terjadi la mahalata. Dia tidak mungkin terhindarkan. Kalau Allah sudah mentakdirkan bahwa si A dia akan mendapatkan bala, maka itu pasti akan terjadi. Nah, pertanyaannya adalah kalau tadi dikatakan kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah, kemudian kita dianjurkan untuk sedekah daf'atil bala. Lalu kalau kemudian kita hadapkan dengan pernyataan ini, di mana bala yang sudah ditetapkan Allah tidak mungkin terhindarkan, artinya itu pasti akan terjadi. Ini korelasinya bagaimana? Seakan-akan sedekah yang kita berikan, doa yang sudah kita rapalkan, ini kan percuma. Fa in kana al bala muqdaron yusibuhu la mahalata. Ketika bala itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dia pasti akan terjadi. Lalu manfaat kita sedekah itu di mana? Manfaat doa yang kita rapalkan, doa-doa yang selalu kita ucapkan untuk memohon pertolongan dari Allah itu di mana manfaatnya? Nah, ternyata pemahamannya adalah walakin yusiruhu Allah taala alaihi wa yurziquhu asabru bi barakati doa. Yang dimaksud pertolongan Allah ketika kita berdoa, memohon kepada Allah agar kita terhindar dari mara bahaya, kita terhindar dari bala, itu bukan berarti bala yang sudah ditakdirkan Allah itu berubah, tidak. Balanya tetap akan terjadi, tetapi yasirruhu, Allah memberikan kemudahan pada kita, Allah memberikan kelapangan, Allah memberikan kesabaran pada kita dengan sebab doa yang sudah kita rapalkan. Jadi bukan doanya tidak bermanfaat, tidak. Jadi makna dari ketika kita memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari mara bahaya, bukan berarti mara bahayanya yang hilang, tetapi dengan sebab barokah doa yang kita rapalkan tadi, kita menjadi kuat, kita menjadi sabar dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi bala, ya. Karena kalau nanti kita katakan doa yang kita rapalkan, tadi kan jelas ya di sini as-shadaqah daf'atil bala, sedekah menolak bala. Ini nanti akan kontradiksi kalau dikatakan, loh, sedekah akan menolak bala, sementara bala itu sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita lahir. Nah, berarti di situ Allah seakan-akan kan pelit-pelan. Allah katanya segala sesuatu yang ditakdirkan pasti akan terjadi. Loh, ini tidak terjadi karena ada ini. Bukan, ternyata kalau dalam perspektif ini yang dimaksud bahwa as-shadaqatu daf'atil bala itu yasirruhu Allah ta'ala alaihi wa yarzuquhu as-sabra bi barakati doa. Jadi maksudnya ketika kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari bala, maksudnya adalah Allah nantinya akan memudahkan kita ketika kita mendapatkan satu bala. Jadi kalau memang kita mendapatkan bala, ya pasti sudah ditakdirkan ada bala pada kita, pasti ya bala itu akan terjadi. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah, insya Allah ketika kita mendapatkan bala, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan cobaan, Allah akan memudahkan. Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qadruma yu'rifu bihi al-qiblah wa uqatis shalah. Illa idza ta'allama minan nujum. Tadi ada satu penjelasan bahwa Allah itu mengharamkan kita untuk mempelajari ilmu nujum. Nujum itu ya ilmu perbintangan. Kalau tadi saya menjelaskan sebagai ilmu perdukunan, ya maksudnya orang membaca-baca berdasarkan bintang. Nah, jadi menjadi nujum. Jadi ilmu nujum itu ilmu perbintangan. Tetapi biasanya ilmu nujum itu diidentikan dengan istilah ilmu perdukunan. Maka tadi di depan dikatakan haram. Kenapa? Karena banyak orang yang mempercayai. Nah, sekarang di sini ada pengecualian. Illa idza ta'allama minan nujum qadruma ya'rifu bihi al-qiblat. Boleh seseorang itu mempelajari ilmu nujum dengan tujuan qadruma ya'rifu bihi al-qiblat, untuk mengkaji, untuk menentukan arah kiblat.
Jadi orang menentukan arah kiblat itu kan bisa menggunakan rasio bintang. Nah, itu diperbolehkan. Wa auqati sholat, dan juga orang mempelajari ilmu perbintangan dengan tujuan untuk mengetahui waktu-waktu sholat, itu diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan ketika kita mempelajari ilmu nujum itu untuk memprediksi. Nah, itu untuk memprediksi masa depan, memprediksi apa yang akan terjadi, itu kan identik dengan perdukunan ya. Kalau di kita mengenal istilah perdukunan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Sementara ilmu nujum, ilmu perbintangan yang diperbolehkan itu kalau tujuannya untuk menentukan arah kiblat, untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Fayajuzu dzalika, maka hal itu nanti diperbolehkan. Wa amma ta'limu ilmi tib. Sekarang bagaimana kalau orang mempelajari ilmu kedokteran? Ilmu kedokteran itu kan juga prediksi. Fayajuzu li'anna, karena tidak pasti kan, dokter tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi kalau gejalanya ini, maka penyakitnya ini. Kalau gejalanya ini, penyakitnya ini. Fayajuzu. Wa amma ta'limu ilmu tib fayajuzu. Mempelajari ilmu kedokteran itu diperbolehkan. Li'annahu sababun minal asbab. Kenapa? Karena ilmu tib, ilmu kedokteran itu menjadi salah satu sebab minal asbab, dari beberapa sebab. Fayajuzu ta'limuhu kasairil asbab. Maka al-adawiyah. Kalau kita tahu ilmu tib, ilmu kedokteran itu merupakan salah satu sebab bagi seseorang untuk melakukan ikhtiar menyembuhkan penyakit yang dihadapi, itu diperbolehkan. Jadi kalau kemudian segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, betul. Orang sakit atas takdir Allah, betul. Orang sembuh atas takdir Allah, betul. Tetapi bukan berarti kita lepas tangan begitu saja. Sudahlah, saya sakit, sudah nanti ditakdirkan, kalau Allah mentakdirkan saya sembuh, ya sudah saya akan sembuh. Kalau Allah tidak mentakdirkan saya sembuh, ya tidak akan sembuh. Tidak begitu juga. Maka di sini dikatakan li'annahu sababun minal asbab. Ilmu tib ini merupakan salah satu sebab. Sebab apa? Sebab adawiyah, sebab kesembuhan. Nah, itu diperbolehkan. Faqad tadawa an-nabi. Kenapa? Karena kalau kita lihat bagaimana keseharian Nabi, sirah Nabi, di situ ternyata faqad tadawa an-nabi. Nabi juga melakukan pengobatan. Jadi jangan serta-merta kalau dikatakan segala sesuatu itu atas takdir Allah, sakit sembuh atas takdir Allah, kemudian kita biarkan, tidak seperti itu juga. Faktanya faqad tadawa an-nabi. Nabi juga berobat ketika Nabi itu sakit. Berarti ini menunjukkan bahwa ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Nah, waqad haka an Syafi'i. Waqad hukiya an Syafi'i. Waqad hukiya an Syafi'i rahimahullah taala annahu qala. Ini ada satu makalah, satu riwayat yang datang dari Imam Syafi'i. Al-ilmu ilmani. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu ilmani, ilmul fikhi lil adyan wa ilmu tibi lil abdan. Menurut perspektif Imam Syafi'i, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa? Ilmu fikih itu terkait dengan adyan, kebutuhan agama dia. Orang butuh ibadah, sholat, orang butuh puasa, orang butuh haji, itu bagian dari adyan, bagian dari kebutuhan agama. Artinya kalau boleh saya simpulkan di sini, ilmu fikih itu lebih untuk konsumsi rohani kita. Wa ilmu tibi lil abdan. Sementara ilmu tib, ilmu kedokteran itu untuk abdan, untuk tubuh kita. Wa ma wara'a dzalika bulghatul majlis. Sementara ilmu-ilmu lain selain dari kedua ilmu tadi, selain dari ilmu fikih dan ilmu tib, itu apa? Itu menjadi satu satu hal yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di awal saya sudah menyampaikan bahwa dalam mempelajari ilmu itu ada ilmu yang harus dikuasai oleh setiap individu, ada ilmu yang dicukupkan oleh orang-orang tertentu sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Kalau seorang pedagang, dia tidak harus memahami ilmu militer. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan itu. Seorang yang
Begitu juga sebaliknya, seorang militer tidak dituntut untuk mempelajari ilmu kedokteran karena bukan spesifikasinya. Nah, maka dalam konteks ini nanti ada spesifikasi masing-masing. Kalau orang yang membutuhkan ilmu seorang pedagang, maka dia lebih banyak mempelajari ilmu perdagangan. Kalau dia seorang militer, maka dia dituntut menguasai, bahkan bukan hanya dianjurkan, tapi dituntut untuk profesional. Seorang militer dituntut harus profesional dalam karir dia, maka dia harus tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus tahu ilmu apa yang harus dia pelajari. Begitu juga untuk hal-hal yang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini interpretasi dari wama wara'a dzalika bulghatul majlis. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.